Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ifafillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu." Ingatlah bahwa dalam jasad kita ini ada mudghah, ada segumpal daging, yang manakala segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh kita ini. Ketika itu buruk, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita ini. Ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Ifafillah, hati yang baik akan melahirkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang baik akan melahirkan ucapan kita menjadi ucapan yang baik. Langkah kita akan menuju langkah tempat yang baik. Pikiran kita adalah pikiran yang baik. Kemudian karya kita adalah karya yang selalu menjadi karya yang baik. Nah, hati yang rusak akan melahirkan kemunafikan dan kekufuran. Hati yang rusak akan melahirkan ucapan yang tidak baik, ucapan yang selalu menyakitkan. Kemudian langkah kaki ke tempat yang selalu tidak baik. Kemudian karya pun karya-karya yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, karena hatinya memang hatinya yang rusak. Oleh karena itu, marilah kita jaga hati kita agar selalu tetap baik, sehingga akan berbuah kepada kebaikan-kebaikan dari sumber hati kita ini. Ada 4 penyakit hati yang membuat hati kita rusak. Yang pertama adalah asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya diliputi dengan kesyirikan, maka iman dan akidahnya akan menjadi cacat. Hatinya akan selalu sakit. Kemudian semua yang dilakukan akan dikendalikan oleh nafsunya. Ini kalau hatinya diliputi dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengecam orang-orang yang hatinya diliputi dengan kesyirikan ini. Allah sebut sebagai orang yang jalannya jauh lebih rendah daripada jalannya binatang. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Ataukah kalian masih mengira bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik ini yasma'un, mereka mendengarkan, aw ya'qilun, atau mereka berfikir. Inhum illa kal an'am, tidaklah kecuali mereka adalah kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan jalannya mereka adalah lebih sesat daripada binatang ini. Allah juga sebutkan bahwa mereka adalah kedzalimannya, kemusyrikannya ini adalah kedzaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim, bahwa syirik adalah termasuk kedzaliman yang sangat besar. Ikhwafillah, kemudian penyakit yang kedua adalah perbuatan maksiat. Orang yang berbuat maksiat adalah seperti dia menanam benih-benih kemaksiatan untuk timbul kemaksiatan berikutnya. Sehingga orang yang berbuat maksiat yang sifatnya besar itu pasti akan berawal dari yang kecil. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, ada sakitnya, maka Allah akan tambah sakitnya itu. Ya. Ikhwafillah, kemudian penyakit hati yang ketiga adalah melalaikan zikrullah, melalaikan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal zikrullah adalah suplemen bagi hati. Zikrullah adalah nutrisi bagi keterangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah bahwa dengan zikrullah maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Allah juga sebutkan dalam ayat lain, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang yang melupakan Allah, orang yang berpaling dari ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya adalah sangat sempit, dongkah, sempit sekali. Bahkan Allah mengancam mereka, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Akan aku kumpulkan orang-orang yang melupakan Allah ini di hari kiamat kelak a'ma, dalam posisi buta. Mereka protes. Qala rabbi lima hasyarati a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam posisi buta padahal dulu saya melihat? Qala, Allah pun menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah, karena dulu telah datang ayat kami kepada kamu, kemudian kamu melupakan ayat itu, maka layaklah
Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka layaklah saat ini kamu patut dilupakan kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati yang keempat adalah sibuk urusan dengan duniawi dan melupakan urusan akhirat. Islam mengajarkan kepada kita adalah hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Aimal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Beramallah, berkaryalah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Suruh kerja keras, tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamudu ghadah. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Allah Subhanahu wa taala juga berpesan dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang Allah berikan kepada kamu dari bagian akhirat ini. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan melupakan bagianmu dalam urusan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah seperti Allah berbuat ihsan kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan suka berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka pada orang-orang yang suka membuat kerusakan. Ifafillah, oleh karena itu marilah kita jaga hati kita ini, jangan sampai tercemari dengan 4 penyakit hati ini. Ada syirik, ada kemaksiatan, ada melalaikan zikrullah, kemudian ada sibuk dengan duniawi dan melupakan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita dari semua penyakit itu, sehingga hati kita akan tetap hati yang baik, sehingga akan menghasilkan karya-karya yang baik dan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.